Pemirsa, kali ini tim otomotif berkesempatan untuk mencoba tepatnya test ride all new Honda Beat ESP. Ini merupakan Honda Beat terbaru dari PT Astra Honda Motor. Sesuai dengan namanya, motor ini benar-benar baru karena hampir semuanya baru kecuali mesin. Mesin masih tetap menggunakan seperti yang digunakan Beat ESP. Sementara dari desainnya, dia dibikin lebih tajam dan ramping sehingga berkesan lebih sporty. Dan yang lebih menarik lagi, dia dibekali beragam fitur baru. Apa saja? Kita simak lagi. Perubahan pertama yang dialami Beat ini adalah desain, di mana dia dirancang makin ramping, tajam sehingga mengesankan sporty. Terlihat jelas dari depan nih, lampunya makin menyempit, makin sempit, juga bodinya yang makin ramping juga, sampai ke belakang. Bodi belakang sampai lampu pun dibikin makin ramping. Tidak hanya itu, sasisnya juga dibikin baru, yang mana didesain lebih ringan 15% dan juga lebih kokoh. Makanya tadi disebut all new. Fitur baru berikutnya ada di kaki-kaki. Sudah mengaplikasi ban tubeless sehingga lebih aman saat kita kena paku karena angin tidak langsung habis keluar. Dan tentu saja velgnya dan desainnya baru, terlihat lebih sporty dan tentu saja lebih ringan karena berlubang-lubang. Dan di sini tidak ada lagi yang buat kabel speedometer, karena apa? Dia sudah mengaplikasi digital sehingga sensornya ada di gearbox belakang. Kita lihat di belakang. Nah pemirsa, ini sensor speedonya sebenarnya udah dipakai di ESP yang lama, terutama yang tipe ISS, karena kecepatan di yang ISS yang untuk mengaktifkan fitur idling stop system itu menggunakan sensor ini. Nah tadi membalik mengenai velg, ukurannya yang belakang 215 ring 14 dan yang depan 185 ring 14. Yang baru lagi ada nih shockbreaker. Dia modelnya baru, pernya pendek hanya segini. Kemudian atasnya aja kayak besi bonggol. Mungkin pertimbangannya biar lebih empuk. Nanti kita coba rasakan di jalan. Fitur barunya salah satunya adalah tangki bensin yang punya kapasitas lebih besar, 4 liter, lebih besar 0,3 liter dari Beat ESP yang lama yang hanya cuma 3,7 liter, sehingga efeknya jarak tempuh yang bisa ditempuh bisa lebih jauh. Sementara untuk tempat penyimpanan bagasi kapasitasnya 11 liter. Ini dengan kapasitas 11 liter tentu sangat cukup untuk misal membawa jas hujan, sepatu, atau sandal, sangat cukup. Sementara di depan raknya masih ada dua, namun karena bodinya ramping tadi terlihat mengecil, kapasitasnya lebih sedikit dibanding yang lama. Sayang sekali. Nah, gimana impresi berkendaranya? Sudah kita coba untuk jalan harian. Kita akan membahas sambil jalan. Hal pertama yang bisa dirasakan all new Honda Beat ini seperti khasnya Beat, sangat ringan. Kemudian yang baru adalah karakter suspensinya terasa lebih lembut. Sepertinya pernya memang didesain lebih empuk. Dan satu lagi dia punya ground clearance yang lebih tinggi, jadi 146 mili dari 140, sehingga saat melintas polisi tidur dia jadi lebih aman. Sisi bawahnya tidak mudah mentok. Apalagi karakter joknya lebih nyaman karena lebih empuk, baik busanya maupun sarungnya terasa lebih lembut. Untuk berkendara di kemacetan, all new Honda Beat ini masih tetap sangat lincah karena wheelbase-nya juga hanya 1256 mili. Fitur baru yang diunggulkan Honda adalah adanya eco indikator, lampu berwarna hijau di speedometer yang memandu kita berkendara secara efisien. Dia ada 3 posisi. Pertama, mati saat menunjukkan kita berkendara terlalu boros. Kedua, menyala redup yang artinya cukup efisien. Yang terakhir adalah menyala terang yang menunjukkan kita berkendara sangat irit. Cukup ikuti lampu ini saja maka kita bisa berkendara secara efisien. Satu lagi fitur yang tetap disematkan Honda adalah adanya idling stop system, lampu hijau yang berada di bawah engine check. Itu jika diaktifkan akan membuat salah satunya meningkatkan efisiensi juga, yaitu
akan mematikan mesin secara otomatis ketika gas ditutup dan berhenti lebih dari 3 detik. Nah, ini saat berkedip artinya ISS sedang bekerja. Untuk mengaktifkan mesin lagi, tinggal gas lagi, maka otomatis menyala dan kita akan jalan normal. Fitur ini sangat terpakai saat kita menghadapi kemacetan panjang. Saat berhenti maka mesin akan otomatis mati sehingga konsumsi bensin jadi lebih irit. Terpakai juga seperti saat kita berhenti di lampu merah. Kita tidak perlu mematikan mesin karena dia akan mati sendiri. Dan satu lagi fitur yang terpakai saat berhenti begini atau ketika ditanjakan adalah adanya parking brake lock. Cukup aktifkan maka tangan kita bisa istirahat, tak perlu memegangi terus handle rem. Oh ya, data pengetesan sudah juga diambil oleh otomotif. Cukup cepat untuk kategori motor 110 cc. Seperti misal 0-60 km per jam hanya 6,5 detik, lalu 0-201 meter 13,2 detik, dan top speed di speedometer mentok 105 km per jam, dan konsumsi bensinnya 48,5 km per liter. Itu rata-rata yang diambil dengan cara metode full to full untuk penggunaan harian di jalanan Jakarta dan sekitarnya. Nah, demikian test ride otomotif untuk all new Honda Beat kali ini. Jangan lupa subscribe Otomotif TV. Sampai jumpa di video berikutnya.